Banyak yang merasa bahwa hidupnya terasa hampa, atau merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Merasa boring, gak menarik hidup ini. Dan bingung akhirnya hidupnya tuh mau diapain. Akhirnya semakin lama, semakin ngerasa bahwa kita cuma buang-buang waktu aja. Halo semuanya, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja bagi yang menyaksikan video saya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai menentukan tujuan hidup. Semoga kalian bisa simak baik-baik apa saja yang saya bicarakan, dan semoga kalian dapat termotivasi untuk bisa menentukan tujuan hidup dengan lebih cepat. Jika kita mengacu pada pidato Mark Twain, penulis dari Amerika Serikat, beliau pernah berkata bahwa 2 hari paling penting di dalam hidup adalah hari di mana Anda dilahirkan dan hari di mana Anda mencari tahu untuk apa Anda hidup. Tetapi jika kita lihat, banyak sekali orang yang belum mampu menyadari hal tersebut. Banyak sekali orang yang belum mengetahui apa sih makna dari hidup ya. Seperti contoh, sampai saat ini masih banyak orang yang lulus kuliah aja masih bingung mau apa sih dia ke depannya, dan apa sih yang pengen dia raih dalam hidupnya. Betul gak sih? Betul kan? Bisa kita lihat di sekitar kita, kerabat, teman dekat, atau sahabat. Coba tanyakan hal seperti itu. Atau mungkin diri kita sendiri aja masih bingung tentang hal tersebut. Jika berbicara tentang makna kehidupan, tentu ini merupakan suatu bahasan yang luas sekali penafsirannya. Dari dulu pun banyak yang bertanya, untuk apa sih kita hidup? Dari mana asal-usul kita? Dan mau apa sih kita di ujung nanti? Jawabannya pun sangat beragam dan mungkin akan berbeda dari setiap orang. Ada yang bilang mereka hidup untuk menyadari potensi diri. Ada juga yang bilang mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ada juga yang hanya sekedar pengen tinggal di negara yang didambakannya. Misalnya, saya hidup cuma pengen tinggal di Indonesia. Saya hidup cuma pengen tinggal di London. Lucu sekali ya. Bahkan ada juga yang mungkin mereka termasuk orang yang religius dan berpikir bahwa hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Atau dalam artian lain, mereka hidup untuk meresapi makna hidupnya terkait dengan agama yang mereka anut. Dari banyaknya jawaban tersebut, masih ada juga yang kebingungan dan bertanya-tanya. Gimana kita bisa tahu kalau kita udah punya tujuan hidup yang tepat? Gimana sih? Ada satu hal yang perlu kita sadari. Banyak orang di luar sana yang mengira bahwa tujuan hidup itu harus ditemukan. Ibaratnya seperti ini. Kita berpikir bahwa proses menemukan tujuan hidup itu seperti kita lagi jalan-jalan di pantai. Lalu kita menemukan sampah, dan dalam sekejap kita akhirnya berpikir bahwa kita tahu tujuan hidup kita adalah bikin seluruh samudera di dunia ini bebas dari sampah. Atau gampangnya gini deh, kita berpikir bahwa kita dapat menjadikan seluruh daerah di Indonesia itu bebas dari sampah. Sudah pasti ibarat seperti itu tidak benar. Karena nyatanya menemukan tujuan hidup itu tidak sesulit itu. Tidak sesulit
membuat seluruh daerah di Indonesia bebas dari sampah, seluruh samudra di dunia bebas dari sampah. No. Tapi menemukan tujuan hidup itu cukup sederhana. Tapi perlu kita ingat, semua itu gak gampang dan gak sebentar. Kalau misalnya gampang, memang semua orang sudah punya tujuan hidupnya masing-masing. Tetapi coba kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Berapa banyak sih orang yang dengan percaya dirinya mampu menceritakan, memberitahu apa sih tujuan hidupnya? Oh, tujuan hidup saya mau jadi kaya raya. Oh, tujuan hidup saya mau masuk surga. Atau tujuan hidupnya sekedar ingin punya rumah sendiri. No problem, setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Bisa dibilang dikit bukan? Seseorang yang mampu menceritakan tujuan dari hidupnya. Atau mungkin kita sendiri nih, kita sendiri aja gak mampu untuk menceritakan tujuan hidup kita. Karena apa? Karena kita masih mempunyai banyak keraguan di dalam diri kita. Jadi ya kita gak mampu untuk menceritakan semua itu. Dan mungkin juga orang-orang di luar sana banyak yang seperti itu. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat. Dan ini merupakan dasar-dasar dari mencari tujuan hidup. Yang pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Yang kedua, jangan pikirkan soal apa yang harus Anda lakukan, tetapi pikirkan soal apa yang bisa Anda lakukan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Tujuan hidup itu bukan seperti barang yang hilang, yang jika kita menemukannya, ya udah, masalah kita selesai. Udah sampai situ aja. Tetapi tujuan hidup itu butuh dibentuk dan proses pembentukannya tidak sebentar. Perlu diingat, proses pembentukannya tidak sebentar. Dari ketertarikan, interest kita terhadap sesuatu, dan berproses menjadi suatu tujuan hidup. Dalam prosesnya pun, kita butuh banyak usaha, butuh action, butuh kerja. Dan yang paling menyedihkan, hal ini sering terlewatkan ketika kita berpikir bahwa tujuan hidup itu ditemukan. Jadi kita gak ada usaha, gak ada action, gak ada pergerakan apapun, gak ada progres apapun dari yang kita lakukan. Karena kita berpikir bahwa tujuan hidup itu ya ditemukan, bukan yang kita bentuk. Dan lagi, kita merasa bahwa kita gak punya waktu yang cukup untuk memperdalam bidang tersebut. Bidang yang memang menjadi minat kita. Disitulah gak ada ruang untuk ketertarikan itu berkembang, ketertarikan itu berprogres. Dan oleh karena itu, kita sering berpikir bahwa ya udahlah, gak cocok. Udahlah, males. Dan langsung pindah ke bidang lainnya. Tapi tetap aja siklusnya sama di bidang itu juga. Gak cocok lagi, pindah lagi. Gak cocok lagi, pindah lagi. Dan yang menjadi pertanyaan, kapan kalian akan menemukan minat kalian terhadap sesuatu? Kapan akan menemukan tujuan hidup kalian? Jika siklusnya terus sama seperti itu. Ini yang kedua. Tujuan hidup itu bukan tentang sesuatu yang harus dicapai. Tetapi sebenarnya lebih seperti bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang bisa Anda capai
kita bisa aja jadi banyak hal. Kita bisa aja jadi banyak sesuatu yang kita inginkan. Dan tingkat kesulitannya pun tentu berbeda setiap orang. Contohnya, gak semua orang bisa jadi dokter dengan semudah itu. Sama aja halnya dengan gak semua orang semudah itu jadi pengusaha. Tapi dengan usaha yang cukup, waktu, dan passion, semua itu bisa jadiin kita apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa jadi diri yang memang kita dambakan. Jadi ya gimana sih caranya supaya kita tahu bagaimana caranya menentukan tujuan hidup kita dengan lebih cepat, tujuan hidup kita dengan lebih jelas. Berikut saya akan memberikan tips praktis menemukan tujuan hidup dengan lebih cepat. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, jelajahi kehidupan lebih dalam. Gimana sih? Di sini kita harus mau mempelajari hal-hal baru, mempelajari banyak hal, merasakannya, sehingga kita mampu mengukur minat kita. Apalagi saat ini teknologi sudah canggih, dengan kemudahan mengakses banyak hal, kemudahan mengakses dunia internet, kita dapat melihat melalui media sosial maupun internet panduan-panduan, cara-cara, ataupun banyak hal yang bisa kita akses yang membuat semakin luas wawasan kita. Yang kedua, ask yourself and your pace. Ketika kita sudah menguasai banyak skill, coba tanyakan lagi kepada diri kita. Hal apa sih yang sebenarnya paling kita suka dan yang benar-benar membuat kita tuh lupa melakukan hal lainnya? Seperti melupakan makan, melupakan hal lainnya ketika melakukan kegiatan tersebut. Hal mana yang menurut kita bisa berdampak ke orang lain? Dari situlah kita punya gambaran bidang apa yang cocok dan sesuai dengan passion kita, yang mungkin akan menjadi tujuan dari hidup kita. Yang ketiga adalah lakukan pekerjaan. Mendalami bidang tersebut semakin dalam dan semakin dalam dengan meningkatkan kemampuan dan skill kita. Kuncinya ada dua: memperluas pengetahuan dan mengasah keterampilan kita. Tips agar bisa menggali interest dalam bidang yang kita mau dan yang kita inginkan, yang pertama itu ada cari tahu potensi bidang tersebut. Spesifiknya cari apa yang bisa kita bikin dan perkembangan dari bidang tersebut. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki interest sama dengan kita. Cari komunitas atau perkumpulan yang memang bidang tersebut bidang kita dan mereka pun punya interest yang sama. Jadi di situ kita bisa punya banyak pengetahuan lebih luas tentang hal tersebut, tentang bidang tersebut, yang membuat kita semakin tertarik dengan bidang tersebut. Dan yang terakhir, sadari hal-hal kecil setiap minggunya, perkembangan-perkembangan kecil setiap minggunya ketika kita berproses. Dan jangan lupa, kalian harus bisa kasih reward ke diri sendiri. Karena sekecil apapun pencapaian kita, setidaknya kita akan berprogres setiap hari ataupun setiap minggunya. Itulah beberapa gambaran dan tips mengenai menemukan tujuan hidup lebih cepat. Memang, saya tidak bisa menjamin jika kalian akan menemukan tujuan hidup kalian lebih cepat. Tapi setidaknya dengan tips-tips tersebut, kalian bisa menemukan satu perubahan setiap harinya. Berprogres setiap harinya. Dan dari situlah, lama-kelamaan kalian akan menemukan tujuan hidup kalian dengan lebih cepat dan lebih jelas. Saya Zahra Saskia, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.